Baik, masuk part 2 yaitu mengenai ukuran letak ya. Jadi ukuran letak yang pertama itu adalah kuartil. Kuartil ini adalah nilai atau angka yang membagi data dalam 4 bagian yang sama. Jadi misalkan ada suatu data ya, ini ada K1, ini ada K2, ini ada K3, dan ini ada K4. Nah, bisa dilihat di sini membagi data dalam 4 bagian sama. Jadi artinya semua bagian di sini tuh ini kepanjangan, sorry. Nah, ini adalah 25%, ini 25%, 25%, ini pun sama 25%. Jadi itu maksud dari kuartil ya, membagi data dalam 4 bagian yang sama yang setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar ataupun sebaliknya. Jadi ada 3 bentuk kuartil. Yang pertama ada kuartil 1 atau kuartil pertama, yang artinya adalah nilai dalam distribusi yang membatasi 25 frekuensi di bagian atas dan 75% frekuensi di bagian bawah distribusi. Kuartil 2, nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di atas dan 50% frekuensi di bawahnya. Sedangkan kuartil 3, nilai dalam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di bagian atas dan 25% frekuensi di bagian bawah. Nah, untuk mencari kuartil data tunggal ya, pertama kita menyusun atau mengurutkan data tersebut dari data terkecil sampai data terbesar ataupun sebaliknya ya, bisa. Jadi ada, kalau di kuartil berarti ada K1, K2 dan K3 ya. Ya, untuk rumus mencari kuartil 1 di data tunggal yaitu 1/4 dikali N plus 1, K2 itu setengah dikali N plus 1, kuartil 3 yaitu 3/4 dikali N plus 1 ya. Contohnya di sini ada diketahui data, anggaplah ini data nilai ujian statistik lagi ya, ada 9 data atau 9 mahasiswa yang mengikuti ujiannya. Sini kita mengurutkan dulu datanya, mau dari data terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya tidak masalah. Tapi mungkin enaknya dari terkecil ke terbesar ya. Nah, di sini pertama kita harus mencari posisi kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga dengan rumus yang sudah tadi disebutkan ya. Untuk K1 ini sama seperti tadi ya di data kelompok saat mencari median dan modus ya. Jadi dari rumus ini tuh kita bukan menemukan nilai median, modus ataupun kuartilnya, tapi kita mengetahui letak di mana K1 itu berada. Nah, dari data tunggal yang ini diperoleh nilainya 2,5, artinya K1 ini terletak pada data ke 2,5 ya, di sini 2,5. Nah, kalau kita menemukan data letak seperti ini, maka kita bisa mengatasinya gitu. Untuk mengetahui nilai K1 itu berapa, jadi seperti berikut. Berarti K1 ini berada di data kedua ditambah data 0,5. Dari mana 0,5? Karena di sini adalah 2,5 ya. Kalau nanti misalkan hasilnya 2,7, berarti ditambah data kedua ditambah data 0,7 dikalikan data ketiga dikurang data kedua ya. Semoga dapat dimengerti. Makanya di sini nilai K1-nya yaitu di 42,5. Jadi posisi kuartil 1 ini menunjukkan nilai 42,5 ya. 25% data gitu, berarti di bagian bawahnya itu adalah 42,5. Letak kuartil 2 sama, di sini kebetulan pas bulat angkanya di 5, artinya kuartil 2 ini terletak pada data kelima. Data kelimanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 65 ya. Jadi saat kita mau menghitung data tunggal untuk kuartil, lebih baik kita mengurutkannya dahulu, mau itu terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Ini untuk posisi kuartil 2 itu posisi kelima, data kelima, di mana nilainya adalah 65. Kemudian untuk letak kuartil 3 itu di 7,5 ya, diperoleh dari rumus ini. Artinya letak kuartil 3 ini terletak di data ke 7,5.
Jadi K3-nya data ke-7 ditambah 0,5 dikali data ke-8 dikurang data ke-7. Nilainya berarti di 75. Nah, kalau digambarkan posisi K1, K2, K3 ini, kalau kita menggunakan data terkecil ke terbesar seperti ini ya, K1-nya di 42,5, posisi K2-nya di 65, posisi K3-nya di 75. Sedangkan kalau terbesar ke terkecil gitu ya, bisa dilihat ini dibalik aja. Gitu ya. Seperti itu. Ini adalah untuk ukuran sebaran untuk kuartil data tunggal. Selanjutnya mencari kuartil data kelompok. Untuk mencari posisi kuartil data kelompok juga sama ya. Kita tentu harus melakukan pengolahan data kelompok ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kita biar tahu nih gitu ya, data kuartil 1, data kuartil 2 dan 3 itu terletak di kelas keberapa ya. Nah, kayak gitu. Sama untuk menentukan letak KI-nya. I ini dimana kalau kuartil pasti I-nya hanya 1, 2 dan 3 ya. Yaitu dengan rumus ini. Sama seperti yang tadi. Kuartil 1 berarti 1/4 dikali N plus 1. Kalau ada kuartil kedua berarti 2/4 atau setengah dikali N plus 1. Kuartil ketiga yaitu 3/4 dikali N plus 1. Selanjutnya ini ada rumus K1 untuk data berkelompok, K2-nya yang ini, K3-nya yang ini. Perbedaannya hanya di letak data kuartil tersebut berada. Ya, di sini ada FK yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan ada F yaitu frekuensi kelas kuartil. Ya, jadi sama aja seperti yang tadi, kita mencari dahulu letak kelas kuartil KI tersebut berada. Jadi kita bisa tahu lower class boundariesnya, kita bisa tahu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tersebut berada, dan frekuensi kelas kuartil tersebut. Nah, di sini nanti saat ujian, mungkin di sini langkah-langkahnya memang dituliskan detail. Pertama cari letak K1, K2, K3. Terus lower class boundaries K1, K2, K3. Panjang kelas. Nah, saat ujian nanti kalian tidak perlu menuliskan langkah B, langkah C, langkah D juga tidak perlu, dan langkah F, E juga tidak perlu ya. Karena ini akan menghabiskan waktu, tentunya kalian cukup menuliskan ini, letak kuartil 1. Letak kuartil 1-nya ini berada di mana? Misalkan di sini letak K1-nya berada di data ke-17,75. Kita harus lihat dulu, balik lagi ke sini, ke 17,75. Di kelas kedua frekuensi kumulatifnya itu baru 8, berarti di kelas ketiga ini si letak kuartil 1 itu berada. Ya, karena 23 itu artinya 17,75 berada di kelas tersebut. Makanya ini disebut kelas K1. Begitupun untuk kuartil kedua berada di 35,5. 35,5 berarti dia baru masuknya di kelas ini ya, di sini. Ini kelas kuartil 2. Begitupun yang kuartil 3, 53,25. 53,25 di sini ya, udah jelas. Ini kelas kuartil 3. Jadi kalian nanti cukup mencari letak kuartil KI tersebut berada di mana. Kalian langsung saja nanti langsung menuliskan ininya, rumus dan angka-angkanya kemudian hasilnya. Ya, jadi saat ujian nanti ketika ada tabel distribusi frekuensi, diminta untuk menunjukkan K1, K2, K3. Jangan menuliskan detail seperti ini karena pasti akan sangat menghabiskan waktu. Ya, seperti itu. Nah, jadi di sini silakan kalian beri makna arti K1 ini tuh apa sih gitu, bahwa terdapat 25% peserta mendapat nilai ujian tertinggi di K1 itu 72,75 gitu ya. Terus arti K2 ini terdapat 50 peserta mendapatkan nilai ujian tertingginya di 77,625. Atau arti K3 berarti terdapat 75% peserta mendapat nilai ujian tertingginya itu di 82,703.
Ya, cukup seperti itu saja. Kemudian ukuran sebaran selanjutnya itu desil. Tadi kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kalau desil di sini itu membagi data menjadi 10 bagian yang sama, ya. Setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar. Sama seperti kuartil, kita di sini berarti ada DS, ini singkatan dari desil ya. Jadi desil ini ada desil 1 sampai desil 9. Ya, ada mencari desil untuk data tunggal, ada untuk data kelompok. Untuk data tunggal kurang lebih sama seperti yang tadi, ya, sama seperti yang kuartil. Desil di sini misalkan ditanyakan carilah letak desil 2 dan desil 7 dari data tunggal berikut ini. Di sini desil 2 berarti 2 per 10 dikali N plus 1, nilainya di 2,2. Artinya desil 2 terletak pada posisi data ke 2,2. Berarti desil 2 ini adalah data kedua ditambah data 0,2 dikali data ketiga dikurang data kedua, diperoleh 41 nilainya. Kemudian pertanyaan berikutnya desil 7. Desil 7 sama 7 per 10 dikali N plus 1, nilainya 7,7. Artinya desil 7 ini terletak pada posisi data ke 7,7. Ya, berarti data ke-7 tambah 0,7 ya, karena ini 0,7 yang ini 0,2. Makanya di sini datanya 0,2, di sini 0,7. Dikalikan data ke-8 dikurang data ke-7, diperoleh desil 7-nya itu menilai 73,5. Ya, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya. Kemudian desil data kelompok sama rumus yang tadi ya, ini data ke I-nya diganti. Kalau desil berarti antara 1 sampai 9 ya, yang ini nih, yang di kotak ini. Sama di data kelompok, letak desil ini untuk menunjukkan data keberapa sih letak desil tersebut berada. Ya, nah rumus desil untuk di data kelompok sama, yang berbeda hanya di sini ya, tadi yang letak desilnya, rumus desilnya. Nah, di sini tinggal kurang lebih sama ya, sama yang tadi, yaitu pasti ada FK. FK di sini ada frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F ini adalah frekuensi kelas kuartil. Misalkan di sini ditanya adalah desil 8. Ya, carilah kelas interval yang mengandung desil 8. Kita cari posisinya dahulu. Desil 8 ini terletak di interval kelas keberapa ya. Ternyata nilai desil 8-nya menunjukkan di 56,8. Kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Oh, ternyata 56,8 masuk di sini. Yaitu di kelas ke-5 ya, kelas ke-5 ini. Lower class boundaries atau tepi bawah yaitu 80 dikurang 0,5, 79,5. Panjang kelasnya yaitu 5, frekuensi kelas desilnya 16, FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas desil yaitu 43. Ya. Nah, kemudian kita hitung rumus desil 8 dengan rumus desil yang sudah diberikan. Ternyata kelas desil ini menunjukkan di 83,813. Artinya apa? Berarti ditemukan 80% dari nilai ujian statistika industri paling tinggi mendapat nilai 83,8 ya gitu. Ini yang paling tinggi dari 80% ya, karena kan desil 8 itu berarti di 80% yang nilai data tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian persentil. Kalau tadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar, desil itu membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Kalau persentil ini kita membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Sama, kita harus mengurutkan datanya dari data terkecil sampai data terbesar ya, ataupun sebaliknya. Mencari persentil data tunggal, ini rumusnya ya. Jadi posisi persentil ke I ini tuh yaitu data ke I dibagi 100 dikali N plus 1. Ya, jadi yang membedakan kuartil desil persentil hanya di bagian sininya nih. Ya, seperti itu kalau kalian Jadi di sini ada satu data ya, ditanyakan persentil 20 dan persentil 80-nya.
urutkan dulu dari data terkecil ke terbesar atau sebaliknya, sama saja. Kemudian kita cari tahu posisi persentil 20 ini di data keberapa sih, yaitu di 2,2. Ya, berarti artinya tuh persentil 20 ini terletak di posisi ke 2,2. Data keduanya di sini menggunakan data yang terkecil ke terbesar ya. Data keduanya yaitu yang ini 40. Karena ini 0,2, makanya data kedua ditambah data 0,2 dikali data ketiga dikurang data kedua, yaitu 41. Artinya persentil 20 itu, posisi persentil 20 itu ditunjukkan dengan nilai 41. Kemudian ditanyakan lagi persentil 80 ya. Sama, berarti kita mencari posisi persentil 80 ini terdapat di data keberapa sih. Dari rumus ini kita memperoleh persentil 80 terletak di data ke-8,8. Kita mencari nilai persentil 80 ini itu data ke-8 ditambah data 0,8 karena ini 0,8 dikali data ke-9 dikurang data ke-8. Ternyata posisi persentil 80 itu menunjukkan nilai di 79. Ya, seperti itu. Nah, untuk mencari persentil data kelompok sama persis seperti data kuartil dan desil juga. Kita cari dahulu letak persentil yang kita cari itu berada di kelas keberapa dengan rumus ini. Kemudian sama kita mencari nilai persentilnya. Ya. Ini juga FK ya, kumulatif sebelum kelas persentil, dan F-nya frekuensi kelas persentil. Di sini ditanyakannya masih persentil 80 ya. Persentil 80 ternyata setelah menggunakan rumus yang ini diperoleh di data ke 56,8. 56,8 terletak di sini. Ya, karena ini masih 43 belum masuk. Berarti di kelas berikutnya, yaitu di kelas ke-5. Ya. Sama nanti saat ujian langkah-langkah perhitungan A sampai yang A, itu harus dituliskan ya untuk tahu di data kelas keberapa. Tapi yang B sampai E itu tidak perlu kalau sudah membuat tabel distribusi frekuensinya lengkap seperti ini. Ya, pasti akan harus disuruh buat tabel distribusi frekuensi sih tentunya ya. Jadi langsung saja ke yang F. Ternyata diperoleh persentil 80 ini di 83,813. Jadi artinya apa? Ditemukan bahwa 80% dari nilai ujian industri paling tinggi mendapat nilai 83,813 ya, kayak gitu. Selanjutnya tadi sudah ada ukuran pemusatan, mean, median, modus, sama rata-rata harmonik ya, rata-rata ukur. Kemudian ada ukuran sebaran, yaitu ada kuartil, desil, persentil. Sekarang ada ukuran sebaran. Ukuran sebaran yang pertama itu ada rentangan atau range ya, dimana di sini range ini sudah kita ketahui ya dari saat bab 2, yaitu nilai X max dikurang X min ya untuk data tunggal. Untuk data kelompoknya upper class boundaries dikurangin lower class boundaries. Contohnya seperti ini. Gampang ya, kalau range ini kita tinggal mencari X max dikurang X min aja, data tertinggi dikurangin data terendah. Ya, berarti rentangan kelas A ini adalah tertingginya 100, terendahnya 50, maka rentangannya 50. Yang kelas B tertingginya 95, terendahnya 60, berarti di sini nilai rentangannya adalah 35. Nah, kemudian ada rentangan antar kuartil. Jadi misalkan kalau saya gambarkan, ini tuh ada nilai min, ini ada nilai max ya. Nah, rentangan antar kuartil ini adalah dari sini sampai sini. Kalau ini tadi range ya, ini range atau rentangan aja ya, ini range. Nah, kalau RAK atau rentangan antar kuartil, misalkan di sini ada K1, di sini ada K3 nih, K3. Nah, yang
ini dari sampai ini sampai sini, dari K1 sampai K3 ini baru rentangan antar kuartil. Ya, perbedaannya seperti itu. Jadi RAK ini gampang, tinggal K3 dikurang K1. Itu selisih dari kuartil 3 dikurangi kuartil pertama. Ya, itu gampang. Kemudian ada rentangan semi antar kuartil. Ya, di sini ada itu SK, singkatannya SK yaitu setengah dari RAK. Ya, kemudian ada simpangan rata-rata. Di sini juga sama, ada dua nilai, ada untuk data tunggal dan juga data kelompok. Di sini simpangan rata-rata ini adalah harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata kelompoknya. Bisa dilihat ya, ini ada data nilai mutlak. Jadi misalkan nilai XI-nya 50, ternyata rata-ratanya di 70. 50 kurang 70 kan minus 20, tapi karena ini mutlak, jadi nilainya adalah 20 langsung. Seperti itu ya. Nah, ini ada, silahkan dicoba kalau mau nyoba ya, ini sedikit, cuma ada 7 data aja. Silahkan dicoba, kalian harus menemukan nilai simpangan rata-ratanya itu dari 8,57. Nah, kemudian untuk di data kelompok ya, kita sudah tahu tadi rumusnya ini, X bar sama dengan sigma FI dikali ME per F sigma FI. Maka simpangan rata-ratanya adalah sigma FI dikali mutlak MI dikurang X bar dibagi N. Ya, jadi silahkan dicoba. Ini harus kalian temukan bahwa nilainya di 5,5. MI itu nilai tengah ya, di sini di tabelnya sudah disebutkan nilai tengah ini MI, F ini frekuensinya. Seperti itu ya. Jadi kalian terbayangkan FI dikali MI dikurang X bar. Kita udah tahu X barnya. Jadi misalkan kalau mau di sini ditambahkan lagi nih, ada kolom baru ya di sini kalau mau. Misalkan yaitu kalian FI mutlak MI dikurang X bar. Karena udah tahu nih X barnya gitu. FI frekuensi berarti MI-nya adalah 62 dikurang 77,64 dikali 2 berapa nilainya. Kemudian dijumlahkan di sini. Tinggal dibagi N ya, coba hasilnya harus di 5,5. Kemudian ada simpangan baku. Nah, simpangan baku ini yang paling akan sering kalian dengar selanjutnya ya, simpangan baku dan varians. Simpangan baku atau standar deviasi ini nilai yang menunjukkan derajat variasi kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari min-nya. Jadi simpangan baku untuk populasi itu sigma ya di sini. Kalau untuk sampel dia SD standar deviasi atau S aja, tapi biasanya SD yang kita gunakan. Ya, jadi ini simpangan baku untuk data tunggal, yang ini simpangan baku atau standar deviasi untuk data kelompok. Nah, di sini misalkan untuk data tunggal ada datanya 10 ya, kita cari X barnya. Semua nilai datanya dijumlahkan kemudian dibagi 10 karena ada 10 data. X barnya itu 80,5 ya. Kemudian kita mencari simpangan bakunya. Jadi XI dikurang X bar, kebayang, jadi setiap nilai ini 75 dikurang 80,5 dikuadratkan ditambah 70 dikurang 80,5 dikuadratkan ditambah 80 dikurang 80,5 dikuadratkan sampai ke 75 dikurang 80,5 dikuadratkan. Totalnya harus di 1322,5 dibagi N-1, N-nya 10 dikurang 1 9, maka diperoleh 12,12. Square T ini adalah rumus standar deviasi di Excel ya. Silahkan kalian mau coba di Excel, ikuti nih, udah ada ya sampai selesai. Ini nilainya juga harus di 12,12. Kemudian simpangan baku untuk di data kelompok ya, rumusnya tadi sama ya, sigma FI dikali MI min X bar dikuadratkan
Jadi di sini MI min X bar dikuadratkan baru dikalikan ke frekuensinya. Kurang lebih sama seperti yang ini ya. Sama yang tadi ini nilai rata-rata simpangan rata-rata ini ya. Cuman dikuadratkan ya kalau yang ini. Jadi ini rumus standar deviasi untuk yang data berkelompok. Ya, kalian harus coba sendiri di mana nilai akhir dari standar deviasi data berkelompok nilai ujian statistika ini di 77,64. Silahkan dimasukkan ke rumus ini. Jadi memang harus satu-satu. Jadi nanti saat ujian statistika itu memang harus bisa menghitung dengan cepat dan tepat ya. Jadi kalkulator kalian harus paham, sangat paham dengan jenis kalkulator kalian. Kalau kalkulatornya memang tipe yang canggih, itu tinggal masukin aja gitu ya. Kalau ada yang tahu Casio ya, itu kalkulator yang terbarunya itu sangat canggih. Kalian tinggal masukin akar ini, masukin pecahan per, tinggal isi deh ini di pembilangnya lalu penyebutnya. Jadi ketika ada yang salah tuh kita harus mulai dari nol lagi, tinggal kita delete aja angka yang salahnya yang mana gitu, di back gitu. Tapi kalau memang kalkulatornya yang biasa wayahna kalian harus hitung manual berarti. Nah, itulah tantangannya kalian ya. Nah, bagaimana kalau ternyata ada 3 data gitu ya. Di sini kita juga bisa mencari simpangan baku gabungannya. Ya, jadi di sini itu kita bisa menghitung simpangan baku gabungan. Rumusnya ini. Di sini misalkan dari 20 siswa, kita bagi 3 kelompok. Masing-masing kelompoknya kita hitung simpangan bakunya. Ya. Jadi di sini ditemukan gitu simpangan baku gabungan dari 3 kelompok siswa ini ternyata di 6,79. Jadi balik lagi tadi simpangan baku ini adalah kita menunjukkan ukuran standar penyimpangan dari minnya gitu. Misalkan ini ada tabel frekuensi normal, distribusi normal ya. Ini tuh ada minnya. Nah, simpangan baku tuh penyimpangan dari rata-ratanya tuh yang kita lihat, yang kita cari tuh ini loh simpangan bakunya. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada varians. Nah, varians ini adalah kuadrat dari simpangan baku. Jadi kalian cukup untuk tahu rumus simpangan bakunya aja. Ya, karena varians ini adalah kuadrat dari simpangan baku. Tadi kan simpangan baku ini adalah akar ya dari yang data tunggal sigma xi min x bar kuadrat dibagi n min 1. Karena si varians ini adalah kuadrat dari simpangan baku, maka ruas kirinya dikuadratkan, maka yang ruas kanan pun dikuadratkan, maka yang terjadi adalah akarnya hilang. Ya, ingat A pangkat M dikali A pangkat N ini kan sama dengan A pangkat M kali N. Ya, jadi akarnya hilang, itulah kenapa rumusnya menjadi seperti ini. Ini yang untuk yang data tunggal, sedangkan ini untuk yang data kelompok. Ya. Tadi untuk sampel, terus ini untuk populasi N besar. Rata-rata itu yang ini X bar, kalau yang populasi ini adalah mu ya. Kalau median modus sama ME dan MO. Untuk simpangan baku atau standar deviasi sampel ini adalah SD. Kalau populasi ini tadi simpangan bakunya atau standar deviasinya adalah sigma. Nah, kalau untuk varian sampel ini kan simpangan baku kuadrat, yaitu tinggal dikuadratkan. Ini simpangan sigma kuadrat. Ya, jadi mulai harus ngeh dengan simbol-simbol ini ya. Oke, di sini tadi yang contoh data tunggal yang 3.25 yang di atasnya tadi nilai simpangan bakunya adalah 12,12, maka variansinya adalah 146,8944. Selanjutnya ada koefisien varians ya. Koefisien varians ini adalah perbandingan antara simpangan baku dengan harga minnya yang dinyatakan dengan persen. Ya, jadi gunanya untuk apa? Mengamati variasi data dari minnya.
Artinya semakin kecil koefisien variasinya, maka datanya semakin seragam. Rumus koefisien varian ini untuk data tunggal dan data kelompok sama. Ya, ini rumusnya. Jadi misalkan di sini ada Pak Irwan mengajar mata kuliah statistika industri di sebanyak 2 kelas, yaitu kelas A dan kelas B. Nah, setelah 8 kali pertemuan diadakan UTS, diperolehlah ini adalah data kelas A dan ini data kelas B. Diperoleh nilai rata-rata dari nilai statistika kelas A dan rata-rata nilai dari statistika kelas B. Dan simpangan bakunya dengan rumus simpangan baku yang sudah tadi kita pelajari. Ya, maka koefisien variansnya adalah seperti ini. Ya, bisa dilihat di sini koefisien variansnya itu yang terbesar adalah kelas A di 7,2, berarti dia datanya lebih beragam daripada yang kelas B ya. Yang kelas B ini ternyata dia lebih kecil gitu ya, berarti dia koefisien variansnya yang lebih kecil daripada kelas A, maka dia datanya tuh lebih seragam dibandingkan dengan nilai ujian yang kelas A ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas di part 3.